Ya tentunya ini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Tentu tidak hanya Puan Maharani selaku Ketua DPR yang minta diperjelas, masyarakat juga minta Saya diperjelas. juga pengen tahu sih sebetulnya apa alasannya. Tapi katanya kan ini udah MOU dari tahun 2018 ya. Ya, dan pemirsa tadi adalah sejumlah hot topic yang sudah kami hadirkan. Tapi Selamat Pagi Indonesia masih akan kami hadirkan dengan beragam informasi penting lainnya. Untuk itu, di sini saja di Selamat Pagi Indonesia kami hadirkan informasi untuk Anda. Nah, pemirsa, dalam segmen Jalan Pagi di weekend kali ini, kita punya ide nih sebetulnya untuk menghabiskan weekend. Salah satunya mungkin bisa ke Perpusnas, baca-baca buku. Ya, ini cari khazanah, cari pengetahuan begitu ya. Apalagi Perpusnas itu, Jess, katanya sih lagi ulang tahun yang ke-45. Jadi kita mau tanyakan sama rekan kami yang sudah ada di Perpusnas, ada Iqbal Himawan di sana. Selamat pagi, Iqbal. Jadi gimana nih perayaan ulang tahun di Perpusnas saat ini? Jadi ngapain aja nanti agendanya di sana, Iqbal? Ya, Jason dan Jessica, betul sekali. Ini pas banget ya kalau tadi ada Jessica bilang ini bisa jalan pagi, salah satunya bisa ke Perpustakaan Nasional. Kebetulan memang sedang berulang tahun yang ke-45 nih, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan memang mungkin pemirsa Metro TV kalau mau datang ke sini, ini sangat mudah aksesnya karena ada transportasi umum di depan Perpustakaan Nasional sendiri. Dan juga tentu banyak alternatif lain bagi Anda yang ingin menuju ke Perpustakaan Nasional, apalagi sedang merayakan ulang tahun yang ke-45. Nah, saya akan berikan Anda gambaran sedikit. Sebenarnya aktivitas ini baru aktif dimulai pada pukul 9 pagi ya. Nanti itu baru akan dibuka layanannya. Kemudian juga para pengunjung juga biasanya baru ramai berdatangan. Saya ingin memberikan pemirsa Jason, Jessica gambaran. Ini di sebelah sana itu adalah Geraha Literasi. Ini pertama pada saat pemirsa datang ke Perpusnas nanti akan disambut dengan Geraha Literasi. Di situ ada sarana multimedia, terus juga bisa interaktif yang tujuannya untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan literasi dan juga aksara yang masih terkait dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan setelah itu nanti kita akan disambut dengan gedung utama, ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Memang kalau jam segini ini masih belum terlalu aktif. Kita mungkin berikan Anda gambaran gedungnya seperti ini cukup ikonik, ada berbagai bahasa di situ yang menunjukkan berbagai terjemahan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terus di sebelah sana ini kita bisa lihat beberapa karyawan, beberapa teman-teman yang bekerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini sudah mulai bersiap-siap, bersiaga hari ini untuk menyambut para pengunjung yang akan datang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-45. Nah, untuk membahas lebih lanjut kita akan langsung ngobrol ya dengan Pak Joko Santoso yang merupakan Sekretaris Utama Perpusnas Republik Indonesia. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Apa kabar Pak Joko? Baik, sehat. Selamat ulang tahun ya Pak Perpusnas. Ya, terima kasih. Ini ulang tahun ke-45 Perpustakaan Nasional. Ulang tahun ke-45, coba saya pindah dulu ke sini. Nah, ini kan rangkaiannya ini sudah dimulai sejak kapan Pak? Ya, rangkaian acara dari tanggal 9, kita ada sekitar 60 kegiatan yang memang mengundang partisipasi masyarakat ya untuk datang ke Perpustakaan Nasional. Ada 60 kegiatan, banyak sekali. Ada bedah buku, ada seminar, ada pameran, kemudian juga ada kelas-kelas literasi, mengundang berbagai macam kalangan, mahasiswa, siswa, juga ibu-ibu. Oke, kita sambil jalan boleh yuk Pak. Jadi seperti ini pemirsa gambarannya, kita akan masuk ke dalam. Ya. Nah, itu berarti sudah dari tanggal 9. Ya, berbagai rangkaian kegiatan. Ya. Nah, kalau ini Pak kita akan disambut dengan, kalau ini mengingatkan saya dengan film-film fantasi. Mungkin pemirsa nanti bisa akan lihat betapa ini tinggi sekali ya, ada display buku-buku di sini. Nah, ini buku beneran atau apa nih? Ini buku benar gitu ya. Jadi bukan buku palsu ya. Ini jadi buku benar. Ini koleksi-koleksi lama kita. Kita memiliki koleksi yang luar biasa. Jumlah total koleksi kami itu ada 9,5 juta koleksi ya. Dan koleksinya ini sebenarnya dari masa kolonial. Jadi boleh dibilang koleksinya cukup luas, dan sejak zaman penjajahan Belanda koleksinya itu sudah ada. Karena dulu koleksinya Perpustakaan Nasional itu dari Batavia, Genootschap van Kunsten Wetenskappen gitu ya. Jadi itu perpustakaan dari zaman Belanda yang terus menjadi asal muasal koleksinya Perpustakaan Nasional. Mungkin kita bisa lihat ada lebih
dekat Pak, ini ada Sumatera, ada Maluku, ini apa Pak? Betul. Jadi ini juga buku-buku yang menggambarkan kekayaan budaya kita. Jadi ada terkait dengan benda-benda pusaka, terkait dengan berbagai macam karya-karya kriya misalnya gitu ya. Ini dari seluruh Indonesia. Nah dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana warisan kasanah budaya kita, termasuk juga warisan intelektual itu tercermin dari koleksi-koleksi yang ada ya. Kita bisa melihat sini benda-benda misalnya seperti pusaka, tetapi sudah dibuka dalam berbagai macam buku-buku yang sangat menarik sebenarnya. Dan harapan kita anak-anak muda bisa melihat alangkah kayanya kita. Dengan buku-buku ini kita bisa menjadi semacam jembatan gitu ya antar generasi yang lalu dengan generasi saat ini. Oke, Pak, tema untuk hari ulang tahun yang ke-45 Perpusnas kali ini apa Pak? Perpustakaan hadir demi martabat bangsa ya. Apa makna yang terkandung? Bahwa perpustakaan ini hadir secara aktif dan adaptif dalam berbagai macam aspek dan juga persoalan gitu ya. Tidak hanya gedungnya ada, tetapi kami secara proaktif menjangkau masyarakat dimanapun berada. Kita tahu Indonesia memiliki pulau yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Nah kemudian juga tersebar di berbagai wilayah, bahkan kebanyakan ada di desa. Nah perpustakaan nasional programnya tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya kita memberikan dukungan dalam bentuk mobil perpustakaan keliling. Sampai saat ini lebih dari 1.000 mobil perpustakaan keliling kita sebarluaskan di seluruh wilayah Indonesia agar meskipun mungkin mereka jauh dari perpustakaan, tetapi dengan layanan mobil perpustakaan keliling ini layanan tetap bisa dilakukan, termasuk juga dengan motor. Dan terkait dengan perubahan demografi kita juga ada perpustakaan digital. Saat ini anak-anak muda yang mungkin lebih menyukai aksesnya melalui gawe ya, itu bisa menggunakan e-Pusnas untuk buku-buku umum. Koleksinya sudah ada 1,5 juta buku di sana, full text gitu ya, dan terbitan dari penerbit-penerbit ternama di Indonesia gitu ya. Dan khusus untuk pendidikan kita ada Bintang Pusnas Edu, itu ada buku-buku pendidikan dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah sampai juga pendidikan tinggi. Ya. Pak, itu kan berarti upaya effortnya kan cukup besar ya Pak. Memang apa pentingnya eksistensi dari perpustakaan di kekinian ini? Sangat penting karena bagaimanapun juga kalau kita lihat bahwa kepentingan untuk terus mengisi ruang-ruang wacana, pikiran-pikiran para generasi muda khususnya ya, apalagi kita bicara soal Indonesia Emas 2045 ya. Kepentingan kita adalah bagaimana menguatkan daya baca mereka, menguatkan kecakapan literasi mereka dengan memberikan bacaan-bacaan yang bermutu yang mereka butuhkan itu dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kepentingannya itu. Jadi kami tidak hanya menunggu mereka datang, kami menjemput bola dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya tahun lalu kami menyebarluaskan ada 10 juta buku di 10.000 desa, dan tahun ini kita ulangi lagi karena tahun lalu berhasil meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Tahun ini juga ada 10 juta buku ke 10.000 perpustakaan desa, termasuk juga taman bacaan masyarakat, termasuk juga rumah-rumah ibadah. Oke, Pak, kita sering mendengar kritik ya Pak, ataupun survei soal literasi Indonesia yang sayang sekali masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Apa peran perpustakaan di situ Pak? Ya sebenarnya kalau soal survei sebenarnya juga perlu dicek lagi ya, apakah itu memang dari sumber yang berotoritas gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi daya baca, kegemaran membaca kita sebenarnya posisinya sudah dalam posisi sedang ya dalam ukuran kami. Tetapi memang problemnya adalah soal kekurangan bahan bacaan. Ini yang terus kita perkuat gitu ya. Termasuk misalnya dengan bahan bacaan tadi yang kita sudah sebarluaskan, tahun ini ada 20 juta buku tadi. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi misalnya, ada 22 perguruan tinggi, dan ini ada 1.000 lokus di desa yang akan kita kerjasamakan dengan namanya KKN Literasi. Ini KKN tematik, dan akan ada 15.000 mahasiswa yang terlibat di dalam KKN tematik ini, dan tentu melibatkan ratusan akademisi termasuk juga para pustakawan. Ini utamanya untuk bisa mengaktifkan bahan-bahan bacaan yang telah kami sebarluaskan tadi, misalnya
ada pelatihan membaca nyaring, membuat ringkasan, bercerita dan seterusnya, termasuk juga berkemungkinan untuk membentuk perpustakaan desa. Oke, jadi melibatkan ini ya Pak, melibatkan banyak pihak, bersinergi begitu. Nah tadi Bapak juga menyebutkan soal tantangan Pak yang dihadapi. Semua orang sekarang sudah bukan baca buku lagi, lebih banyak scroll TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah dari semua upaya yang sudah dilakukan, responnya bagaimana Pak di lapangan? Responnya sangat baik. Kalau misalnya tadi saya bicara soal Ipusnas gitu ya. Ipusnas itu di Perpustakaan Nasional dan itu sudah direplikasi oleh daerah. Di daerah itu kurang lebih sekitar 300 lebih daerah yang mereplikasi. Di daerah ada namanya I-Kaltim, I-Jawa Tengah, I-Jateng gitu ya. Ada II yang lain, I Maluku dan seterusnya, itu adalah replikasi sehingga dengan demikian di daerah juga menyiapkan konten-konten lokal yang ada di daerah. Nah saya kira ini jadi upaya yang bagus gitu ya, karena manfaatnya ternyata memang cukup besar dan daerah memandang ini juga menjadi kepentingan mereka. Ya. Pak, biasanya yang tertarik itu ada range usia tertentu nggak Pak? Apakah lebih ke anak sekolah atau mahasiswa pada saat melakukan sosialisasi di lapangan? Oh iya, jadi kalau terkait dengan tadi yang bacaan bermutu tadi pun kami menyasar itu jenjang bacanya adalah jenjang baca PAUD dan juga SD. Mengapa itu? Karena dalam pandangan kami bahwa membangun literasi haruslah dimulai sejak dini. Karena dengan mereka yang sudah tertanam kebiasaannya ini akan terus terbawa ketika itu dewasa. Oke. Ya. Oke, jadi kita agak geser. Jadi supaya bisa seperti tokoh-tokoh bangsa seperti ini ya Pak ya. Ada ini juga yang dipajang di lobi Perpusnas ini sekaligus untuk memberikan inspirasi dari para tokoh-tokoh bangsa. Nanti kami akan kembali, pemirsa, kami akan ajak Anda ke lantai 21. Di situ ada koleksi-koleksi buku dari Perpusnas Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kami sudah berada di lantai 21 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami akan memberikan Anda gambaran bagaimana sih cara meminjam buku. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah ke Perpusnas sudah tidak asing lagi. Tapi mungkin bagi Anda yang tertarik, apalagi ini weekend, mungkin bisa menjadi alternatif bagi Anda yang belum tahu mau kemana ya pada saat akhir pekan ini. Anda bisa datang ke Perpusnas Republik Indonesia untuk meminjam koleksi buku yang ada di sini. Ada ribuan jumlahnya. Kita akan kembali tanya-tanya langsung dengan Pak Joko. Pak Joko, jadi alurnya seperti apa Pak kalau datang ke Perpusnas terus mau pinjam buku atau baca buku di sini? Ya, biasanya kalau pemustaka istilah kami untuk pengunjung itu mereka mencari apa buku yang diinginkan, mereka menggunakan perangkat ini. Ini kita sebut sebagai online public access catalog. Mereka misalnya bisa mengetikkan kata kunci atau keyword. Atau juga mereka bisa memilih judul apa yang mereka inginkan ya. Jadi misalnya kalau kita contohkan misalnya apa merdeka atau kemerdekaan. Kemerdekaan gitu ya. Ya. Oke. Langsung ada tuh Pak. Ya. Boleh, bagus nih Pak. Kesehatan mental Pak. Kesehatan mental semacam itu. Kemudian kita klik tombol cari ya. Nah, kemudian dia akan memanggil semua judul yang ada kata kunci kesehatan mental gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Pak, dia bisa memilih salah satu yang diinginkan. Nah, kemudian pemustaka itu bisa menghubungi para pustakawan yang di depan itu. Ini apa Pak? Yang keluar dari sini apa Pak? Ini adalah slip kalau dia sudah memilih itu, gitu ya. Kemudian dia kemudian itu bisa ditunjukkan kepada petugas. Ditunjukkan ke sebelah sini ya? Sini ya untuk diambilkan gitu ya. Nah, tetapi ini sebenarnya kita berada di layanan terbuka. Kita sedang di layanan terbuka, jadi pengunjung atau pemustaka pun juga bisa langsung memilih koleksinya yang ada di rak. Bisa langsung memilih? Ya, khusus untuk di lantai 21-22. Jadi kalau memang belum ada buku yang diincar, nanti bisa pilih ya? Mereka bisa browsing istilahnya ke rak, menginginkan apa yang kira-kira sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Begitu. Teman-teman pustakawan saya kira juga bisa memandu, misalnya kalau dia kebetulan belum fokus betul apa sih yang diinginkan, yang dicari gitu ya. Oke. Gitu.
Mas ini buka dari jam berapa ya berarti? Kalau Senin sampai Jumatnya dari jam 8 sampai jam 7 malam. Kalau Sabtu Minggunya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Oke. Jadi banyak yang tadi kan ngasih slip itu buku-buku yang sudah dicari gitu ya. Maksimal berapa bukunya? Untuk peminjaman awal nanti 3 buku, waktunya selama 1 minggu. Terus nanti ada poin bintangnya. Jadi setiap sering minjem, nanti poinnya itu bertambah, bintangnya juga nambah, nanti maksimalnya bisa sampai 8 buku. Oh, oke. Nah itu gratis atau bayar? Gratis. Semua di sini layanan gratis. Ya. Semua gratis. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih Mas. Jadi jam 9 ya baru dibuka layanan ini. Jam 9. Jadi makanya ini masih sepi pemirsa. Jadi ada waktu buat Anda yang masih bersiap-siap di rumah bisa langsung ke Perpusnas Republik Indonesia. Nah, kita akan ke raknya Pak ini untuk memberikan gambaran. Nah, memang ini didesain senyaman mungkin ya Pak ya untuk baca buku ya. Bisa membaca buku, di sebelah kiri sana itu ada juga ruang-ruang diskusi. Nah, teman-teman pengunjung bisa juga dengan teman-teman yang mungkin sama-sama di perguruan tinggi yang mana atau kampus mana itu bisa diskusi di ruang diskusi yang sebelah kiri ya. Oh, di lantai ini juga Di Pak? lantai ini juga. Di lantai atas itu apa Pak? Sana juga ruang baca dan juga bisa meminjam buku gitu ya. Itu yang di sana ada ruang. Spot yang viral itu Pak, yang view-nya bagus di mana? Ada di lantai 24. Di lantai 24 itu biasanya memandang Monas dengan sangat bagus sekali pemandangannya gitu ya. Kebanyakan dipakai untuk selfie-selfie. Iya. Tapi di sana juga biasanya ada acara misalnya konferensi pers atau rapat-rapat kecil pun juga bisa dilakukan. Ruang diskusi, bahkan ruang riset untuk jangka waktu tertentu bisa juga dilakukan di lantai 24. Oke. Jadi pinjam bukunya tetap di sini, tapi bacanya bisa di lantai 24. Bisa di lantai 24 juga. Iya. Coba Pak kita coba memberikan feel-nya kepada pemirsa di rumah. Mungkin kita bisa duduk di sini ya. Silakan Pak. Ya. Oke, jadi di sini ini memang disediakan meja baca. Ya, meja baca dan juga teman-teman dibolehkan membawa piranti seperti laptop atau iPad. Yang di sini pun juga jaringan Wi-Fi-nya menurut pengakuan pemustaka juga sangat kencang gitu ya. Jadi mereka juga nyaman untuk bisa tidak hanya membaca tapi mungkin bisa bekerja dari sini. Tapi ini bukan karena nyari wifi doang ya Pak ya? Takutnya nanti buat ngincer wifi-nya kenceng. Sini ya. Jadi sekarang pendekatnya gitu, orang bekerja istilahnya bisa menjadi semacam co-working space di perpustakaan. Kenapa? Karena mereka juga terhubung dengan berbagai macam sumber pengetahuan yang ada di sini, tidak hanya dalam format tercetak ya, tetapi juga dalam format digital. Karena kami juga melayankan tidak hanya buku, tapi juga jurnal online bahkan, dan termasuk juga e-book. Ya, dan itu. Nah, e-book itu Pak, e-book itu peminatnya sudah banyak. Apakah malah justru jangan-jangan e-book itu peminatnya lebih banyak dibandingkan buku fisik? Betul. Jadi sekarang ini layanan secara online semenjak pandemi COVID-19 ketika orang terbatas pergerakannya gitu ya. Akses secara online di kami itu 3 kali lipat dibanding yang secara langsung gitu ya. Kalau langsung ini sehari-hari biasanya 2.500 sampai 3.000 orang sehari. Kalau yang online itu bisa sampai 9.000 orang sehari, 3 kali lipat. Jadi nampaknya sekarang ini lebih banyak diminati secara online. Pak, terakhir Pak, kita saya pengen nunjukin ke pemirsa. Ini bisa sepenuh apa Pak Perpusnas ini? Bisa sampai antri-antri liftnya gitu ya, karena nunggu saking ramainya. Bayangkan kalau 3.000 orang gitu sehari, untung aja kita masih pagi, masih sepi. Tapi kalau pas lagi puncaknya itu bisa ngantri orang. Berarti yang di tangga ini bisa full? Ini termasuk spot yang paling favorit, mereka suka duduk-duduk di sini untuk membaca. Gitu ya. Jadi gaya membaca ini juga beda-beda ya. Ada suka sambil duduk sambil di meja gitu ya. Ini kita siapkan di mana-mana. Pak, pesan untuk pemirsa di rumah yang mungkin masih ragu ke Perpusnas itu bakal ribet gak sih atau apa yang bisa didapatkan di sini Pak? Ya, pesan-pesan saya kepada teman-teman anak-anak muda khususnya gitu ya, sering datang ke perpustakaan. Bagaimanapun juga kita harus mengisi pikiran-pikiran kita, menjaga akal sehat kita dengan membaca, dan di sini semuanya mudah gitu ya, tanpa ribet. Silahkan datang tanpa biaya, semuanya gratis. Banyak sumber-sumber pengetahuan tersedia, ada buku, ada surat kabar, ada jurnal, ada juga yang elektronik gitu ya, ada e-book, bahkan
sekarang pun juga ada gawe, ada namanya Ipusnas, membaca buku-buku terbaru dari karya-karya ternama Indonesia bisa dilakukan dari mana saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca. Sesuai dengan temanya Pak, tapi demi apa tadi? Ya, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Kalau kita ingin bermartabat tentu harus mengisi hari-hari kita dengan lebih banyak membaca. Karena bagaimanapun juga tingkat kemajuan bangsa diukur dari tingkat literasinya. Oke, Pak Joko terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Jadi pemirsa, semua sudah dimudahkan demi martabat bangsa. Gampang juga kalau kesini ya Pak. Di depan sudah ada sarana transportasi umum. Anda bisa menggunakan MRT, bisa menggunakan Transjakarta, dan pokoknya semua mudah dan semua gratis. Tentu ini bisa Anda manfaatkan, terutama di kesempatan-kesempatan akhir pekan seperti ini. Jadi pada saat menghabiskan waktu itu pulang tuh ada isinya Pak, membawa pengetahuan yang baru. Jadi begitu Jason dan Jessica. Setelah ini saya mau naik ke lantai 24 dulu. Saya mau lihat spot yang viral itu, katanya view-nya keren banget. Kita bisa lihat Monas di situ. Nanti saya tunggu ya di sini ya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Iqbal. Ya udah kalau gitu Jess, habis itu kita langsung nyusul aja berarti ke sana ya. Kita langsung nyusul. Soalnya pengen lihat juga, pengen update sih di Instagram. Betul. Ngeliat gimana view-nya yang indah menuju Monas itu. Ya pastinya seru banget ya. Dan ini bisa jadi alternatif pemirsa tentunya daripada kalian ikut tawuran misalnya atau ikut aksi premanisme yang nggak penting. Pemirsa lebih baik baca buku gratis, transportasinya juga mudah di sana. Betul. Dan banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan ya. Yes, betul sekali Jason. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Ini salah satunya terkait dengan kedatangan gelombang kedua jemaah haji asal Indonesia yang akan dimulai pada hari ini 17 Mei 2025 di Makkah, Arab Saudi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.